Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bika nasta'in wa la umuri dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menikmati indahnya ciptaan Allah pada kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita tahu ya, masih banyak saudara-saudara kita pada saat ini masih belum bisa menikmati indahnya ciptaan Allah dikarenakan dalam keadaan sakit. Marilah sama-sama kita mendoakan ya sebagai umat muslim. Karena apa katanya? Kita umat muslim itu adalah bersaudara ya. Kita doakan saudara-saudara kita semoga cepat sembuh, semoga diangkat segera penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berangkaikan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, nabi terakhir, nabi akhir zaman ya, yang telah memperjuangkan ya Islam ya, agama kita, memperjuangkan sehingga kita bisa menikmati sampai saat ini ya. Kemudian di tengah pandemi saat ini, Bapak berharap kepada anak-anakku sekalian, anak peserta didik, jangan sampai lalai ya, jangan sampai kendor untuk melaksanakan yang namanya prokes ya. Tetap kita lakukan, kita laksanakan meskipun kita sudah level 1, itu adalah sebuah kabar gembira, tetapi jangan sampai lalai dengan anjuran pemerintah. Kita tetap melaksanakan prokes, kita lakukan sehari-hari dengan memakai masker, mencuci tangan ya, itu tetap kita lakukan supaya kita terhindar dari COVID-19. Kita tidak tahu kapan di mana kita bisa tertular oleh penyakit itu, karena penyakit itu tidak tampak, jadi tiba-tiba kita sudah sakit. Nah, jadi kita harapkan, jadi Bapak harapkan semangat kalian untuk menjalankan prokes sama juga dengan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran, meskipun kalian tidak merasakan secara langsung atau tidak bertemu secara langsung dengan Bapak, tetapi bangunlah semangat jiwa belajar kalian. Ya, meskipun kadang ada kendala seperti kendala kuota, kendala handphone yang tidak yang tidak lagi bisa mendukung untuk belajar. Nah, tetapi kita cari sama-sama jalan solusinya supaya kalian juga bisa mengikuti pembelajaran ya. Gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang aku selalu dekat dengan Allah ya. Bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Tentu kita harus mengenali dulu siapa Allah itu ya. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan seluruh makhluk di bumi ini ya. Jadi harus pantaslah kita sebagai umat Islam bersyukur, kemudian menjalankan ya segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, apa aja itu? Contohnya terdiri dari yang seperti kita pelajari ketika waktu masih di sekolah dasar, SMP, itu selalu diulang-ulang ya. Apa itu yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya? Contohnya perintah Allah apa? Sholat, yaitu sholat itu kan ada pada rukun Islam ya. Contohnya seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu. Nah, itu kita kerjakan ya. Terlebih-lebih kita juga harus ya melaksanakan apa yang namanya itu, kita harus menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita kan selalu dekat dengan orang tua ya, harus menghormati orang tua karena di dalam hadis atau ayat Al-Qur'an kan katanya ridho Allah wa ridho walidain ya. Ridho Allah tergantung kepada orang tua. Jika kita tidak menghormati orang tua, tidak menghormati kepada kedua orang tua, maka Allah juga tidak akan sayang kepada kita ya. Jadi tergantung ridhonya oleh orang tua. Nah, di sini
aku selalu dekat dengan Allah, yaitu kita harus mengenal dulu nama-nama Allah ya. Nama-nama Allah itu ada jumlahnya 99. Nah, di sini hanya beberapa yang akan kita bahas, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu Asma Al-Husna itu artinya apa ya? Ini di slide selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita ke Asma Al-Husna, kita lihat dulu pembelajaran kita pada hari ini berpacu kepada, nah ini dia, KI 1 dan KI 2 ya. Nah, KI 1 itu bunyinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya ya, seperti kita misalnya yang beragama Islam, kita mempelajari tadi tentang aku selalu dekat dengan Allah, yaitu Asmaul Husna, ada Al-Karim, Al-Matin, dan sebagainya. Jadi yang kita pelajari hari ini harus kita amalkan, harus kita menghayati. Oh, ini yang bagus, ini yang tidak bagus, ini yang harus kita amalkan, ini yang tidak kita amalkan, sesuai dengan tadi menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ini dah berpacu kepada KI 1 dan KI 2. Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu memiliki sikap keluruhan budi ya, terdiri dari kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, adil sebagai implementasi pemahaman Asma Al-Husna ya. Itu dia kompetensi dasar yang harus kita capai. Nah, tujuan kita mempelajari Asma Al-Husna ya, aku selalu dekat dengan Allah, yaitu dengan Asma Al-Husna kita pelajari. Ini dia tujuannya ya. Siswa dapat menanamkan sikap yang ada pada Asma Al-Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama ya. Dan yang kedua, ya, siswa bisa menyajikan hubungan ya, baik hubungan makna dari Asma Al-Husna, yaitu tujuan kita mempelajari materi hari ini tentang aku selalu dekat dengan Allah dengan Asma Al-Husna. Nah, ini kita lihat ya, pengertian dari Asma Al-Husna ya. Asma Al-Husna itu terdiri dari dua kata ya, yaitu asma yang berarti nama-nama, dan kemudian husna berarti baik atau indah. Jadi Asma Al-Husna itu bisa diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian Asma Al-Husna. Nah, baik, selanjutnya itu mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asma Al-Husna. Nah, di sini ya, tadi kan jumlah Asma Al-Husna itu ada 99 ya. Tapi di sini kita hanya bahas beberapa ya, supaya nanti yang beberapa ini bisa kalian tanamkan, bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir ya. Nah, kita lihat ya, Al-Karim apa artinya? Nah, secara bahasa Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau maha pemurah ya. Apa yang dimaksud dengan maha mulia? Yaitu tadi kita berpacu kepada perbuatan baik ya. Kalau kita berbuat baik itu termasuk yang maha mulia. Contohnya tidak usah jauh-jauh, kita punya keluarga, kita punya ayah ibu, dan kita punya rumah ya. Dari hal yang kecil aja kita kita berbuat baik ya, supaya kita bisa ya melaksanakan perintah Allah itu. Contohnya seperti apa? Kalau kalian mau berangkat sekolah, apa yang kalian lakukan? Nah, kita harus pamitan ya. Pamitan itu dalam arti kita harus salim dulu kepada orang tua, kita izin dengan niat untuk belajar. Nah, kita pamit dengan orang tua. Kemudian setelah pulang dari sekolah, apa yang kita lakukan lagi? Jangan langsung tidur ya, jangan langsung begitu pulang lempar tas, lempar sepatu. Nah, kita sebagai anak harus apa katanya tadi, menghormati orang tua. Ya, kita misalnya kita lihat ada di rumah kotor, nah kita sapu dulu. Nah, kita bantu orang tua, ada piring kotor, nah kita bantu orang tua. Itu udah termasuk sifat yang maha mulia ya, tidak jauh-jauh dulu.
Nah, sebelum kita ke sosialisasi ke masyarakat gitu ya. Jadi di rumah dulu kita tanamkan sifat yang mulia itu ya, dengan membantu orang tua, dengan pamitan, salaman. Jangan sampai kita seperti anak zaman sekarang ya. Jangan sampai kita terapkan ya. Kita sudah tahu ya. Kalian sudah juga melihat di gambaran masyarakat anak-anak zaman sekarang, jangan sampai kita tiru itu. Nah, kemudian Maha Dermawan. Nah, Maha Dermawan ini kita jangan salah arti ya. Kalau kita punya uang, kalau kita punya tenaga, kalau kita punya pemikiran, nah misalnya ada orang membutuhkan, kita sanggup, nah berarti kita istilahnya bolehlah kita bantu, bolehlah kita kasih, ya. Jangan sampai ketika kita tidak ada, kita paksakan untuk memberikan sementara kita tidak ada ya. Jadi utamakan diri sendiri dulu baru kita memberikan kepada orang ya. Contohnya apa yang bisa kita terapkan? Nah, kita kan di Jakarta ini ya, khususnya di ibu kota ini tiap-tiap gang itu kan ada musola. Nah, di situ kita lihat ada musola kotak amalnya kosong. Nah, tanpa rasa pengen dipuji, pengen dilihat orang, nah kita diam-diam aja memasukkan kotak amal itu berapapun itu. Nah, itu adalah sudah termasuk Maha Dermawan kalian memberikan yang ada sedikit pada diri kalian. Nah, kemudian ada kalian lagi lihat di jalan ibu-ibu yang mengemis ya. Nah, kita tidak tahu ya latar belakang kenapa mengemis, bisa jadi dia karena memang tidak bisa makan, karena dia tidak punya pekerjaan. Nah, ada uang kalian sedikit, kalian berikan tanpa misalnya mengharapkan pujian dari orang lain ya. Itu ya dermawan dan maha pemurah. Itu tentang contoh dari Al-Karim. Nah, itu harus bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat gampang sekali ya bagi kita sebagai pelajar, bagi kita seorang siswa. Karena apa? Lancar kaji karena diulang. Kalau kita tidak ulang-ulang, maka kita tidak akan bisa memiliki sifat dermawan atau sifat maha mulia. Nah, jadi pelan-pelan kita merubah ya pola pikir kita supaya lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini ada al-mu'min. Al-mu'min itu dalam arti adalah apa itu? Sifat jujur atau amanah. Ya, misalnya kalian ya, contohnya kan di sini di sekolah kita ini kan ada yang sudah bekerja, ada yang masih sama orang tua ya di rumah. Nah, yang bekerja ya, kalau misalnya diamanahkan ke kalian dari bos, misalnya si A kamu ditunjuk agar mengantarkan barang dengan tepat waktu ya, jam 7 misalnya harus sampai ke tempat barang yang kamu antar ini jam 10. Tiba-tiba di jalan ada misalnya ketemu dengan teman lama, asik berbicara, akhirnya lalai dengan apa yang diamanahkan bosnya tadi. Akhirnya sampai ke tempat yang dituju sampai jam 12 siang atau jam 12 malam. Padahal harusnya barang itu harus sampai jam 10. Nah, tiba-tiba apa katanya? Bosnya langsung menelpon, kamu kemana? Apa bagaimana? Kok nggak nyampe-nyampe gitu. Barangnya harusnya nyampe jam 10. Alasannya bannya bocor. Padahal tadi dia ketika mau berangkat ketemu dengan teman lama. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya itu. Nah, itu jangan sampai itu salah satu contoh ya, jangan sampai kita memiliki sifat yang tidak jujur. Kalau A sudah diamanahkan kepada kita, harus kita jalankan yang A. Ya, jangan sampai kita diamanahkan yang A, kemudian kita lakukan yang B. Itu namanya tidak jujur dan tidak amanah. Nah, kemudian al-wakil. Al-wakil itu apa? Bertawakal kepada Allah. Misalnya, apapun yang kalian hadapi, apapun masalah yang kalian hadapi, contohnya kan kalian misalnya, kita terbentur dengan kuota, terbentur dengan handphone dalam pembelajaran daring, dalam pembelajaran online di tengah pandemi seperti ini. Nah, kita tetap aja bertawakal kepada Allah. Jangan sampai nanti kita mempunyai pemikiran, saya tidak mempunyai HP, lalu kita mencuri agar kita bisa mengikuti pembelajaran. Jangan sampai ya. Kita harus tetap bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya mempunyai kesulitan seperti ini.
mudah-mudahan ketika kita menjalankan segala perintah Allah itu Allah akan memberikan solusi bagi kalian ya. Itu tentang contoh dari al-wakil ya, berpribadi yang tawakal. Kemudian al-matin, pribadi yang tangguh ya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, Pak tidak bisa ini, Pak tidak bisa ini. Boleh kita mengeluh, tapi kita harus nyari jalan solusi, jalan keluarnya supaya kita bisa memecahkan masalah tersebut. Contohnya seperti apa kan kayak sekarang ini. Oh, misalnya, tolong hari ini kita belajar pakai Zoom ya, jam 9 pagi. Nah, otomatis kan kita kan anak PKBM itu kan pasti ada yang bekerja. Terganggulah dengan pekerjaan. Nah, itu adalah salah satu gangguan. Nah, bagaimana caranya? Jangan tiba-tiba kita langsung mengeluh dan berserah diri, udah biasa aja begitu dan tidak ada lagi mencari jalan keluar. Nah, itu bukan pribadi yang tangguh. Jadi kita harus mencari jalan keluar. Itu bisa boleh kita misalnya, Pak, nanti aja ya Pak pembelajarannya Pak, ya saya kerjakan ya. Saya share di WA Bapak ya. Saya hubungin Bapak ya kapan saya bisa mengerjakan tugas Bapak sebab saya dalam keadaan bekerja dan tidak bisa ditinggalkan. Atau bisa juga kita dalam keadaan sakit ya, kan tidak bisa kita langsung belajar ya, belajar mengikuti misalnya belajar online gitu. Jadi harus ada kita cari jalan solusi. Kita hubungi gurunya ya, kapan bisa dan kapan bisa dikumpulkan gitu. Kemudian ada lagi al-jami. Nah, ini dia al-jami itu adalah pribadi yang toleran. Nah, toleransi ya. Nah, kita di Indonesia ini banyak ragam ya, banyak suku, banyak ras ya, banyak juga agama. Nah, jadi jangan sampai kita gara-gara tidak toleransi, misalnya kita berteman dengan orang-orang jadi berjauhan gara-gara agama, gara-gara ras, gara-gara suku. Jadi kita harus punya jiwa toleransi kita. Jangan sampai kita saling mengejek, jangan sampai kita saling mengolok. Nah, jadi kita harus berpatokan kepada contohnya kalau dalam Islam kan harus sudah diatur oleh Al-Qur'an ya. Kita diciptakan bersuku-suku, berbeda-beda. Itu adalah suatu yang baik ya. Tidak boleh ada misalnya saling mengolok-olokkan. Kalau di Indonesia kita sudah diajarkan sudah diatur oleh undang-undang ya, dan ada namanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita harus berpacu ke situ. Walaupun kita beda-beda tetapi tetap sama yaitu Indonesia ya. Jadi kita harus kita harus punya pemikiran ya. Walaupun mereka beda tetapi tetap sama dengan kita manusia ya. Tapi cuman keyakinannya yang berbeda, bukan orangnya yang berbeda yang harus kita olok-olok ya, gitu ya. Kemudian al-jami, al-jami sudah ya. Kemudian al-adil. Nah, pribadi yang adil ya, ini juga sama ini. Banyak kejadian ya, karena tidak adil akhirnya timbul konflik gara-gara tidak adil. Contohnya kan kalian senang main bola tuh, para laki-laki. Nah, jadi kalian main bola begitu tiba-tiba wasitnya tidak adil. Tidak adil dalam arti kalian misalnya ada pelanggaran, kemudian ada kartu kuning, ada hukuman tapi tidak dilaksanakan. Jadi imbang sebelah. Jadi kalian itu tidak merasa puas, akhirnya timbullah misalnya konfliknya. Jadi harus bersifat adil. Nah, kalau di dalam di dalam keluarga misalnya kamu punya adik dua ya, ada dua orang adik kamu, yang satu SD yang satu SMP. Nah, kamu samaratakan uang jajannya. Nah, itu sama dengannya kita tidak adil. Kenapa? Yang dimaksud dengan adil itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya adik kamu yang SD dia hanya istirahat ya, istirahatnya itu hanya sekali ya, yang SD ya, kamu kasih uang jajan 5.000. Yang SMP bisa misalnya pulangnya sampai jam 3 sore. Nah, kamu kasih juga 5.000, itu tidak adil. Nah, kita harus menyesuaikan kebutuhan. Jadi kita harus memberikan dengan kebutuhan ya, jangan sampai disamaratakan, itu ya berbuat adil ya. Kemudian al-akhir ya, pribadi yang bertakwa.
Nah, bertakwa. Bertakwa itu adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, itu tadi ya. Banyak di dalam Islam tentang larangan, tentang apa namanya, kita dibolehkan hal-hal apa saja, ya, apalagi kita zaman sekarang banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, apalagi di tengah pandemi sekarang, ya. Kalian sebagai siswa pasti banyak kendala yang kalian hadapi. Ada yang pengen inilah, pengen itulah, tetap ya, tetap kalian jaga hati kalian, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi pribadi yang tangguh ya, agar kalian selalu dekat dengan Allah. Jika kalian melaksanakan semua yang apa yang dilarang oleh Allah, Allah tidak akan dekat dengan kalian. Ya, jadi kalian sholat, kalian puasa, tapi kalian melaksanakan juga larangan yang dibuat oleh Allah. Tapi, nah, jadi kalian tidak merasakan lagi dekatnya dengan Allah itu ya. Lakukanlah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih ya. Terakhir itu Bapak akan fokus ke ini dulu ya. Tadi kan ada beberapa nama Asmaul Husna ya. Kita akan fokus ke sini dulu, ke Al-Karim aja dulu ya. Nah, Al-Karim. Oke, mana dia? Nah, Al-Karim ya. Jadi Bapak ada penugasan untuk kalian ya. Kita tadi kan fokus ke Al-Karim dulu ya. Ini Al-Karim itu artinya tadi apa aja? Nah, mempunyai arti maha mulia, maha dermawan, atau maha pemurah. Nah, yaitu dia ya. Arti dari Al-Karim. Nah, kalau bisa ya, ini kita praktekkan langsung ya. Tapi di rumah ya, kita praktekkan. Yang tadi kan sudah Bapak berikan contoh-contoh tentang Al-Karim itu, maha mulia, maha dermawan, dan maha pemurah. Nah, kalian nanti di rumah praktekkanlah ya, praktekkan dengan cara membuat video. Nah, ini walaupun misalnya agak sedikit ada unsur terpaksa sedikit untuk melatih ya. Tujuannya adalah untuk melatih kalian. Nanti ini kan dalam bentuk video. Nah, nanti ke depannya kalau bisa jangan lagi berbentuk video. Kalian terapkan dalam sehari-hari. Dibiasakan ya. Nah, tadi dengan cara apa namanya? Dipraktekkan, kalian rekam dalam bentuk video. Contohnya tadi berbuat mulia. Contohnya tadi kan misalnya menghormati orang tua, kemudian membantu orang tua di rumah, yaitu dengan membersihkan rumah, dengan membantu orang tua misalnya menyiapkan makanan, itu sudah termasuk sifat yang maha mulia. Nah, itu kalian buat video, nah kalian sambil merekam, kalian laksanakan, nah supaya tertanam ya, jiwa Al-Karim itu ada pada diri kalian. Itu tujuan Bapak sebenarnya pada kesempatan pembelajaran saat ini ya. Dibuat, kemudian nanti setelah itu kalian apa namanya, kirim ke grup ya yang sudah ada ya, grup kita ya. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti juga pembelajaran ini yang kita lakukan saat ini, yang Bapak ini kan yang berikan ke kalian, akan Bapak share ya ke kalian. Karena apa? Kalian kan banyak kendala yang kalian hadapi. Tadi yang Bapak sebutkan adalah kendala kuota, kendala HP ya. Ketika kita ikut Zoom semuanya, pasti ada yang tidak bisa mengikuti ya, teknologi ya. Pasti kalian ada sebagian yang tidak bisa mengikuti karena apa, itu tadi kendala. Kemudian ada yang bekerja. Nah, jadi nanti ini video ini Bapak mengajar ini Bapak akan sambil videokan supaya nanti yang tidak bisa mengikuti secara langsung bisa mengikutinya ya, bisa mengikutinya lagi, sehingga kalian bisa, jangan sampai ada lagi yang tidak ada yang mengerjakan atau tidak ada yang mengetahui tentang pembelajaran kita saat ini ya. Nah, gitu ya. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat kesehatan, kelapangan waktu ya, serta kesabaran. Kita berdoa bersama agar pandemi Covid ini bisa berakhir ya, bisa berakhir sehingga kita bisa PTM-nya secara penuh. Secara penuh di dalam arti itu adalah seperti kita zaman-zaman waktu tahun 2018-19 ya. Kita bisa bertemu, saling bercanda, misalnya saling bisa komunikasi sesama guru dan murid. Nah, gitu ya. Kita berdoalah sama-sama ya. Nah, tapi walaupun sekarang sudah ada PTM yang terbatas, nah, tapi tidak masalah, itu sudah istilahnya mengobati kerinduan kalian untuk belajar. Tapi kita
lebih berdoa lagi agar pandemi ini cepat berakhir, kita bertemu langsung belajar supaya kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai ya. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan kalian bisa menerimanya. Nah, nanti kalau misalnya ada keraguan lagi atau bagaimana atau bingung, kita diskusikan ya. Kita diskusikan di grup ya. Karena apa? Kalau kita belajar online itu ada terbatas waktu ya yang kita alami ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.